Pengamat politik Hasan Hasbi membongkar sejumlah dosa Mahfud MD saat menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Disampaikan Hasan Hasbi, saat Mahfud MD jabat Ketua Hakim MK ada sejumlah putusan yang tidak pernah dipermasalahkan. Di antaranya, Judicial Review pasal dinasti Undang-Undang Pilkada yang dikabulkan oleh Mahfud MD selaku Ketua Hakim MK ketika itu. Hal itu disampaikan Hasan Hasbi di channel YouTube Akbar Faisal Uncensored baru-baru ini. Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang memuji pilkada. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK. Awalnya, Hasan Hasbi menanggapi putusan MK yang telah mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan tersebut diketahui jadi polemik karena telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto. Sebagian masyarakat menganggap putusan MK itu sebagai kong kali kong kekuasaan untuk meloloskan Gibran, mengingat ada Anwar Usman di MK sebagai paman Gibran. Merespon hal itu, Hasan Hasbi mengaku tak sependapat jika dianggap Presiden Jokowi ikut campur tangan mengenai putusan itu. Menurutnya, jangan dengan mudah menganggap sebuah hal adalah konspirasi politik bila tidak suka dengan kebijakan yang telah diputuskan. Orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Ia lalu menyoroti Judicial Review pasal dinasti Undang-Undang Pilkada yang diputus MK zaman Mahfud MD. Menurutnya banyak kejadian di masa lalu yang tidak pernah dipermasalahkan, namun hari ini dipermasalahkan. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Bro, terakhir, ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Seperti itulah kekuasaan. Datang dan pergi, kadang-kadang kita tidak sadar, oh ternyata udah pergi lagi kan gitu ya. Tapi kemudian ketika Presiden mengatakan seperti itu, dalam hal ini Pak Jokowi menjadi istimewa. Karena Pak Jokowi itu dunianya Anda mengatakan approval ratingnya beliau itu luar biasa tinggi. Tapi pada wilayah elit ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi? Tapi justru saya memaknai ini sebagai guyonan, Bang. Pidato Pak Jokowi waktu itu adalah guyonan segar di Partai Nasdem. Karena buktinya kan Pak Jokowi hadir di kongresnya PAN. Pak Jokowi hadir di ininya Nasdem. Pak Jokowi hadir di acaranya Golkar, Gerindra. Pak Jokowi hadir di acaranya Gerindra. Jadi sebenarnya kalau itu mau dimaknai macam-macam sudah terbantahkan selain guyonan, Bang. Kalau dimaknai selain guyonan menurut saya itu sudah terbantah karena Pak Jokowi diundang semua, Bang. Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Gitu. Jadi lebih kepada guyonan aja menurut saya. Guyonan aja. Artinya seorang Hasan Hasbi sekarang kepala kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan, yakin betul bahwa tak ada tinggal meninggalkan itu kelak ketika Pak Jokowi berakhir. Gini, Bang, nanti kan pasti ada yang berbeda. Ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden kan tentu hal-hal yang selama ini beliau nikmati sebagai presiden tentu tidak ada lagi. Nah, perbedaannya menurut saya itu, Bang. Pengambil keputusannya yang biasanya Pak Jokowi kemudian beralih ke Pak Prabowo. Yang berbeda kan itu. Tapi kalau menurut saya nanti masyarakat juga akan melihat dengan sendiri betapa banyak yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi terhadap bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin kita itu ada yang dia perbuat
ada salahnya dia, Bang. Tapi ujungnya setelah waktu berjalan, masyarakat kita akan melihat apa yang sudah dia perbuat, Bang. Presiden kita tuh nggak ada kontroversial, Bang. Mulai dari Bung Karno, tapi yang kita ingat bukan dosanya Bung Karno, tapi jasanya Bung Karno. Pak Harto pun ada orang yang masih ingat-ingat jasanya Pak Harto karena masih banyak aktivis reformasi. Tapi sebagian masyarakat sekarang sudah mengingat jasanya Pak Harto. Pak SBY, orang mengingat jasa Pak SBY. Ibu Mega, orang ingat jasanya Ibu Mega. Nanti menurut saya ada pihak-pihak yang hari ini, saya nggak yakin itu juga banyak, Bang. Maksudnya bagiannya mungkin presentasinya tidak mayoritas. Orang yang menganggap Pak Jokowi gagal. Ada teman saya yang tiba-tiba bilang, apa sih sebutin satu aja yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya kamu gila jadi orang. Kamu mudik pakai jalan dibangun oleh siapa? Pakai rel yang dibangun oleh siapa? Pakai pelabuhan yang dibangun oleh siapa? Kan kamu nikmati. Yang dibangun oleh presiden ini bersama jajaran pemerintah itu nggak sendiri. Bersama jajaran pemerintah kan kita nikmati sama-sama. Bahwa ada orang punya kekurangan, iya ada kekurangan. Tapi jangan lupakan jasa. Makanya kalau Pak Prabowo itu selalu pidato, yang kita nikmati hari ini itu berkah dari jasanya Bung Karno, berkah dari jasanya Pak Harto, dari Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Pak Habibie, saya mau lanjutkan itu.